Oke, selamat pagi Master. Oke, perkenalkan kami dari Masa Artemis AE23 ingin mewawancarai Master sehubungan dengan tugas wawancara masa KMPN. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Tapi dari Master sendiri apakah ada format perkenalan khusus atau enggak? Cewek paling cantik di Artemis sama apa ya? Sama apa enaknya? Kunikan. Kunikan, oke. Cewek. Oke. Berarti nama nim cewek paling Wajib cantik. kan? Ya, nama nim cewek paling cantik sama Kunikan. Kunikan, oke. Oke, perkenalkan Master, namaku Alexander Holong Kristangga, bisa panggil Holong, NIM 136230021. Cewek paling cantik di Artemis, Sosana Teresia Clara Antonia, 136230074 ya? 73 kayak lupa. Ya. Terus keunikan kemarin gue kecelakaan, terus kukunya tuh masih nempel tapi gue copot sendiri. Jadi kemarin saya tuh kecelakaan, terus kukunya tuh setengah copot. Tapi karena saya mikirnya nggak udah pasti nggak bakal masuk lagi, deh saya copot langsung di tempat. Itu bukan kunikan itu mah. Kunikan dong, karena orang biasanya nggak berani. Saya tarik aja. Ya, kagak lah, itu bukan kunikan anjir. Oke, kita ganti. Kunikannya berarti apa ya? Kunikan. Oh, gue tuh mood swing orangnya Master. Jadi kayak mood swing. Contohnya tuh kayak gue tuh kayak gue kan main ML kan. Gue tuh kalau main ML tuh cenderung pemarah lah gitu. Nah, tapi pernah satu waktu gue lagi marah-marah sama tim gue, tapi kemudian ada orang nyanyi lagu Batak, terus gue tiba-tiba langsung nyanyi lagu Batak sambil senyum-senyum. Ya itulah mood swing gue. Boleh. Kenalin, nama Didin Amiruddin, panggilan Didin, NIM Artemis 037. Terus keunikan, Siapa yang cantik dulu? hah? Yang paling cantik. Ada cewek aku. Di Artemis. Ya nggak apa-apa, bilang aja. Siapa ya? Di Artemis. Sana dari Sia Clara Antonia. Diva Nurawadani, dah Oke, di 49. 49. Terus keunikan, kalau minum kopi kan orang-orang biasa gak ngantuk. Kalau ini ngantuk. Jadi kalau minum kopi lu ngantuk. Iya, makanya biasa kalau mau tidur minum kopi. Keren banget tadi. Keren. Itu keren sih. Kenalin, aku Albert Vincent Rianto, biasa dipanggil Albert, bukan Albert dari RRQ, udah pindah ke Onyx, tapi Albert doang. Apa? Yang paling cantik? NIM dulu. NIM-nya 136230052, cewek yang paling cantik personal gitu ya, Kintari. Oke. Tapi kalau nggak ada personal, nggak salah. Apa lu? Aduh, Diva. Dipa. Oke. Nah, Diterima. sekarang. Oke, Kunikan. Nama belakangnya kan Rianto tuh, sama kayak Pak Rianto. Kagak itu kan kunikan. Banyak ya gitu. Banyak yang namanya dia. Oke, Kunikan. Kunikan tuh harus kayak gimana ya? Fisik atau gimana? Bebas. Kayak definisi kunikan kan yang nggak dipunya sama orang lain, yang bikin lu spesial. Semua orang pasti punya kunikan sendiri. Nah, kalau misalnya disuruh milih Kunikan kayak yang susah-susah gitu. Apa namanya? Kayak apa yang nggak pernah yang orang lakuin sehari-hari tapi lu kagak, atau orang yang lu lakuin sehari-hari tapi orang kagak, itu kunikan. Nah, Gua waktu itu main wushu. ya. Main apa? Wushu. Wushu. Bela diri Cina. Ya. Terus? Waktu kelas 3 udah megang pedang, Ya. pelipisnya kena tebas. Anjing cok itu. Apa? Pelipisnya kena tebas. Yang mana? Pelipis lu. Pelipis ini. Kuning. Coba juga ikut bela diri. Oke. Apa? Kita kasih format atau gimana? Oke, format. Nama, NIM. Oh iya, oke. Kita kasih tambahan format boleh nggak, Sir? Apa? Kita kasih tambahan format boleh nggak? Boleh. Nama NIM jabatan apa lagi? Kan nama lengkap, nama panggilan, angkatan sama NIM itu kan pasti sama jabatan. Kita tambahin saudara, cewek tercantik di Tekstral, sama hobi. Oke, boleh. Halo, nama gue Kasran Jabanuddin, Tekstral 015. Oke. Terus jabatan ya?
Ya. Jabatan gua MSDM di bawah Biro Kaderisasi. Terus apa lagi? Angka apa itu udah asal. Asal gua dari Jawa Timur. Terus Jawa Timur Sidoarjo. Oh, Daerah Surabaya. ya. Hobi gua itu kadang-kadang musiman sih, kadang-kadang gua suka main voli atau kadang-kadang gua main catur. Sama kalau gua punya duit, kadang-kadang gua ngerakit Gundam gitu. Itu cewek paling cantik di KMPN itu menurut gua si siapa ya? Siana aja lah. Siana. Gak kenal lu kan? Lu pengen yang kenal aja. Cewek paling cantik ya udah. Ini aja dah, si siapa ya? Gua gak suka sih karena dia jutek. Ini Naki aja dah. Naki aja. Cantik luar kan, bukan cantik dalam kan? Ini dong yang kata tadi keluar. Ayo udah, jadi Naki aja. Oke, siapa udah. Nah, oke. Oke, pertanyaan langsung ke sesi pertanyaan aja ya, Mas. Oke. Pertanyaan dariku Jabdes lu di MSDM itu sebagai kayak apa ya? Apa aja lah Jabdes lu di MSDM, Mas? Jadi kalau sejarah gue tuh di MSDM itu banyak banget yang gue lakuin. Salah satunya tuh mungkin kalau yang tahun ini tuh database sama keaktifan. Jadi dua itu sama itu. Dan itu dibagi lagi. Jadi kayak keaktifan buat staff sama keaktifan buat masa. Yang lu absen feedback, nah itu gue yang ngerjain. Kayak yang QR kemarin itu gue yang ngerjain. Gitu. Yang waktu kalian ikut kemarin ulang tahun kan? Isnat. Nah, ada QR itu, nah itu gue yang ngerjain. Terus database sama keaktifan. Database itu database kalian, jadi gue yang jaga database lu pada. Kalau ada apa-apa, lapor ke gue. Terus prestasi, jadi kalau misal lu juara, nah lu lapor ke gue, nanti dikasih apresiasi sama kakak lu biasanya. Gitu. Nah terus kalau dulu itu banyak kita kerjanya, tapi mungkin intinya gue kerjanya itu aja dah intinya. Sama main-main aja sih gue sama anak-anak. Hobi gue tuh sama anak-anak tuh diskusi. Sering kali kita diskusi kayak nggak cuma masalah KMPN tapi juga luas tentang apa ya ini ya gue HR lah HRD-nya gitu. Kayak lu staffing itu gue ngerjain, magang gue kerjain, gue sering diskusi sama mereka. Terus gue nggak mau dong staff gue jadi orang-orang biasa aja kan, gue mau mereka tuh jadi kecap tuh nomor 1 gitu. Jadi gue arahin mereka mau kemana itu gue bantu. Kayak contoh kayak AIAA, nah itu mereka ngobrol sama gue ya kenapa nggak gini-gini, atau mau AIS ya gue arahin lu ambil divisi ini aja gitu. Jadi kayak bentuk karir aja sih kalau di MSDM. Plus kita go-kart, iya, go-kart, makan, rencana mau paintball, kalau ada duit ya rafting, rafting biasa aja mah kalau misalnya bel. Pokoknya kita main-main doang aja lah, paling solid di KMPN gitu. Kayak waktu hearing anggota gue rata-rata tanya gitu, gue suruh tanya gitu aja. Dah tujuan MSDM yang kita kerjain tuh sekarang tuh ini litbang otomasi. Jadi gue tuh mau kayak divisi kita tuh nggak cuman kayak udah ngumpulin data tapi juga ada ngelakuin risetnya tuh sistem otomasi. Nah sistem otomasi itu nanti harapannya tuh anggota gue kagak usah kerja gitu. Jadi semua data tuh dimasukin, udah kerja langsung gampang. Jadi anggota gue gak kerja main-main doang. Gitu. Dah. Itu berarti Kadif MSDM ya? Iya. Oke. Berikutnya siapa? Oke, silakan. Kalau dilihat-lihat kan tadi main-main doang ya. Tapi ada gak kayak pasti ada lah fase terberat sama di KMPN? Agak ada anjir. Kalau MSDM kagak ada ya. Tapi kalau Sonic iya. Apa tuh? Karena track record gue tuh kayak MSDM semua. Jadi mulai dari staff itu gua MSDM, magang itu gua MSDM, staff MSDM, Sonic MSDM, sama yang terakhir tuh KMPN gua jadi kadif MSDM gitu. Nah terus yang paling susah di KMPN tuh apa? Menurut gua Sonic, karena gua lagi fase yang gak enak gitu, lagi fase yang bener-bener gak enak, tapi tetap gua lanjutin karena menurut gua itu tanggung jawab gua gitu. Jadi kayak orang bilang mungkin fase terberat gue tuh ya
MSDM waktu Sonic, MSDM peserta. Jadi gue yang bentuk kayak apresiasi tuh gue gitu, kayak ngasih pin itu pertama kali gue. Ya Sobat Danlap itu nama yang gue kasih gue. Gue yang ngasih nama itu pertama kali, baru diturunin sama MSDM tahun ini. Nah, gue dulu bikin rapot masa, itu berat juga kerjaan gue. Nah itu gue mau bikin sistem otomasi, jadi rapat tuh jadi nilai kalian tuh langsung masuk gitu. Kayak gitu. Keren. Kayak lu bilang kayak ala MSDM kerjanya cuman komputer doang gitu. Ya gue biasa dengan komputer, tapi kalian tidak terbiasa dengan itu gitu. Dah. Oke, next. Lanjut. Aduh. Tadi apa namanya? Terbiasa dengan komputer ya. Di komputer itu ngapain aja? Apa cuma ngoding doang atau gimana? Nggak ada coding. Kita tuh intinya ya ini aja sih, kayak ngolah data intinya. Ngolah data terus dikasih ke Kadif, feedbacknya dikasih ke Kadif. Data Itu doang. analisis gitu berarti ya. Iya. Kebantu. Jadi kita tuh yang di belakang layar. Jadi semua acara itu ada koordinator, ada ini. Tapi pada intinya kan intinya evaluasi kan. Nah, evaluasi itu di kita. Jadi kita yang di belakang layar dan mereka yang bekerja semua. Gak kerja pun gak masalah gitu. Karena kan apa? Karena intinya tuh kagak ada gitu. Bahkan Kadif gue tahun lalu kagak kerja banyak, tapi kagak ada masalah gitu. Karena basis kita cuma database itu aja. Jadi kerja seperlunya gitu. Kerja seperlunya. Jadi kalau lu fokus akademik, masuk sini aja. Tapi kalau lu mau fokus akademik, pas lu mau berhimpun, boleh masuk sini. Ini gue ajarin cara lu kayak Argum vlog gitu bisa. Lu bantu aja sama gue. Argum vlog aja. Iya bisa. Gue ajarin bisa. Oke. Nah, ini contoh nih kayak waktu Asia angkatan kalian. Ya. Kan berkebun tuh. Oke. Apa bedanya kalian dengan petani? Kalian mau bersih-bersih, apa bedanya kalian dengan orang bersih-bersih? Gak ada bedanya dong. Iya dong. Kenapa terus kasih angkatan? Nah, itu contoh. Gitu lah intinya. Oke. Udah, bye. Kan dua nih, katanya KMPN pastinya bebas mungkin. Boleh. Oke, bebas. Boleh nanya tentang aksen nggak, Mas? Oke. Gimana sejauh ini suka duka lu di aksen lah? Kayak seru kah? Atau terus kalau serunya apa? Kalau nggak serunya atau kayak susahnya tuh apa? Kalau seru itu waktu gue mimpin anggota sih rata-rata. Jadi gue punya metode yang agak sedikit miring. Ini salah satu contoh gue. Jadi gue mimpin anggota itu kayak gak kayak anggota ketua tim lain gitu. Jadi gue tuh punya alasan dimana model kepemimpinan gue tuh paling bener gitu. Bener lah, bukan paling bener. Karena tidak ada ideologi yang salah. Yang salah itu ketika pemimpinnya mengkhianati anggotanya, itu aja. Nah, kalau lu penasaran, coba lu tanya Fadlan atau Irham atau Darin, ideologi gua apa. Nah, lu bisa ikut. Tapi nggak gua terapin di MSDM. Karena kagak ada kepentingan. Jadi kayak kan gua tidak ada ideologi yang salah kan. Yang salah itu adalah ketika pemimpin mengkhianati anggotanya. Dan gua merasa metode gue itu nggak terlalu akan efektif kalau gue pakai di MSDM gitu. Yang bagus tuh waktu di lomba. Nah itu kesenangan gue tuh gue bisa bereksperimen itu tuh kadang-kadang. Kan lo kan kalau jadi pemimpin kan orang kalau kan mau datang kalau nggak dikasih makan kalau nggak uang. Bener. Nah di situ di tim gue semua datang gitu. Kagak peduli ada duit atau uang, mereka datang. Kayak gitu. Nah dari situ gue berhasil bikin banyak pesawat gitu. 5, 6. Dukanya tuh ketika gue ditinggal. Jadi ceritanya tuh kan Hamin 1 lomba tuh. Kan lu pada udah lomba, sedangkan gue belum. Nah gue tuh waktu itu minta AHC, tapi kagak dikasih gitu. Akhirnya malamnya gue pusing. Soalnya anggota AHC gue dikit banget dan mereka udah capek banget kan. Akhirnya gue merasa kayak, lah ini mana sih tim Aksan? Masa tim-tim yang kayak gitu kagak ada yang mau bantu gue gitu. Tapi pada akhirnya gue nggak dendam sama mereka gitu. Meskipun itu gue datang akhirnya bantu angkat barang. Gue bantuin lu pada angkat barang, terus tanya gitu, abang kagak ngapain datang gitu. Kayak kalau gue jadi lu, gue kagak mau sih bang. Gitu. Terus gue bilang,
Terus apa bedanya gue malu pada gitu? Kalau misalnya gue kayak gitu, kan gue kan pikirnya kan udah lu maju ke depan gitu, mau apa aja lu tetap maju meskipun ada yang narik tangan lu ke belakang gitu. Iya sih bang, tapi gue kagak suka sih kalau gue jadi lu kagak akan datang kalau misalnya buat angkat-angkat barang gitu yang besar-besar kayak gitu. Tapi gue nggak mau jadi orang-orang yang brengsek aja sih. Itu sih suka duka gue. Penasaran aja sih kenapa kalau dari track recordnya lebih milih SDM gitu, MSDM. Pada awalnya gue tuh mau Ubla yang ngadain kopi awan gitu kan di situ. Nah, karena gue lagi, aduh ini kakaknya dulu kadifnya cakep, cantik banget nih, gue ikut dah. Tapi gue kelempar ke MSDM. Nah terus gue di sana gue ketemu kakak-kakak yang asik banget gitu kan, kakak-kakak yang kayak anjir nih kakak asik-asik banget anjing, jokes-jokesnya tuh kagak garing gitu, kayak sobat gurun. Terus apalagi tuh lucu-lucu banget ada anak-anaknya tuh, anak Qatar gitu. Ada teman gue dari Qatar terus kayak gitu, pokoknya lucu banget anjir. Main go-kartnya tuh nggak pakai mesin tapi pakai gravitasi gitu turun ke bawah gitu. Terus foto gitu. Nah terus akhirnya ya udah gue mau masuk MSDM. Nah terus gue merasa kayak ini ada yang develop nih, masa gue apresiasi cuman kasih tepuk tangan doang. Nah akhirnya ya udah gue coba masuk nih, gue masuk MSDM peserta, gue mau ngembangin sesuatu gitu kan. Nah akhirnya hasilnya itu kayak lu pada waktu Sony kasih P, kasih hadiah, terus evaluasi, bercanda, ininya good cop lah istilahnya. Good cop-nya di gue, dan gue merasa senang kalau misalnya gue jadi baik. Gue kagak suka jadi dalam, karena gue merasa kayak ada cara yang lebih baik buat mengingatkan atau mengajarkan kepada anak-anakku sendiri gitu, kayak bawaan gue sendiri gitu sih. Meskipun orang bilang gue capable untuk itu, tapi gue kagak suka. Ngapain lah anjing jadi dalam, kagak guna. Oke, gue mau nanya nih, apa bedanya orang yang tanda kutip baik sama orang yang benar-benar baik? Kagak tau dah. Tuh kan kalau di dunia ini kan ada dua orang kan. Ada orang baik, ada orang jahat. Terus ada yang bilang kayak di dunia ada dua orang juga gitu kan. Seorang dokter dan seorang monster gitu kan. Ada yang banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Tapi yang bisa bilang orang baik dan orang baik banget tuh lu sendiri sebenarnya. Gue kagak bisa bilang orang ini baik gitu. Kagak bisa. Gue kagak bisa ini orang ini baik banget gitu. Contoh kayak gue punya temen nih anak akademik. Dia ngebantu anak-anak angkatan gue. Apakah dia baik atau baik banget? Tapi kan enggak. Akhirnya dia bisa ngemanfaatin angkatan gue. Jadi semua tuh balik lagi ke lu pada, karena definisi baik itu beda-beda. Bahkan setan ngomong kalau misalnya lu berdosa lu baik gitu. Iya kan? Atau mungkin apa lagi ya? Bahkan seorang orang yang mengambil TV untuk menyolong demi untuk menghidupi orang tuanya itu juga termasuk baik untuk keluarganya gitu. Jadi kayak lu gak bisa mendefinisikan bahwa sebenarnya tuh ada baik dan jahat karena itu abstrak. Bahkan politisi pun nggak tahu mana yang baik dan jahat kan. Ya menurut politisi yang baik itu apa? Orang yang menghargai, orang yang setia itu baik gitu. Jadi tergantung bidangnya dan tergantung lu sendiri yang mendefinisikan bahwa baik dan jahat itu bisa dipisahkan gitu sih. Kenapa lu ngomong gitu aja? Gak tahu, penasaran sih. Ya udah gitu sih. Dari kami cukup, Master. Dari Master? Mau lagi? Cukup. Oke. Thank you, Master. Yo.